Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pencari cahaya. Hari ini kita akan menyingkap rahasia tersembunyi yang selama ini ada di dalam diri kita. Sesuatu yang begitu dekat, namun jarang disadari. Sesuatu yang menghubungkan ruh dan jasad, hidup dan kematian, dunia dan akhirat. Bayangkan sejenak, setiap helaan nafas yang engkau tarik, setiap hembusan yang engkau lepaskan, menyimpan rahasia yang mampu menenangkan hati dan menyinari kalbu. Tetapi apakah selama ini engkau benar-benar menyadari nafasmu sendiri? Ataukah nafas itu hanya menjadi rutinitas yang terlewat begitu saja? Saya ingin sahabat semua berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan rasakan. Rasakan aliran kehidupan yang Allah titipkan di dalam dirimu. Dan ketika engkau menatap video ini, tuliskan di kolom komentar. Apa yang engkau rasakan saat menyadari nafasmu sekarang? Mari kita mulai perjalanan ini bersama, membuka pintu rahasia yang telah menunggu di dalam diri kita. Bab 1. Nafas sebagai gerbang tersembunyi. Pernahkah engkau bertanya, mengapa tanda pertama kehidupan adalah nafas, dan tanda terakhir dari kematian juga nafas? Seolah-olah, nafas bukan sekadar udara, melainkan rahasia yang menyingkap tabir di antara dunia jasmani dan dunia ruhani. Tarikan pertama seorang bayi bukan sekadar mengisi paru-paru dengan udara, melainkan pintu yang membuka hubungan antara ruh dan jasad. Dan ketika nafas terakhir dilepaskan, maka pintu itu pun tertutup, menyisakan tubuh yang hanya tinggal daging tanpa daya. Lalu apa yang sebenarnya tersembunyi dalam setiap hembusan yang engkau keluarkan, dalam setiap tarikan yang engkau hirup? Bayangkan sejenak, setiap tarikan nafas adalah pemberian, dan setiap hembusan adalah pengembalian. Dalam satu tarikan, engkau menerima kehidupan, dalam satu hembusan engkau menyerahkan kembali apa yang bukan milikmu. Kehidupan kita seluruhnya hanyalah rentetan dari menerima dan menyerahkan, dari datang dan pergi. Namun anehnya, hampir tak seorang pun yang benar-benar menyadari bahwa dirinya hidup dalam siklus mati dan hidup pada setiap detik. Tarikan adalah kelahiran, hembusan adalah kematian, berulang ribuan kali tanpa kita sadari. Tidakkah ini membuatmu merinding bahwa engkau sebenarnya sedang mati dan hidup setiap saat? Para arif mengatakan, nafas adalah ibadah paling tersembunyi. Ia tidak membutuhkan lisan, tidak pula membutuhkan gerakan. Cukup dengan kesadaran, ketika seseorang menarik nafas dengan nama Allah, ia sedang mengikatkan dirinya dengan sumber kehidupan. Dan ketika ia melepaskannya dengan rasa ikhlas, ia sedang mengembalikan dirinya pada Sang Pencipta. Maka sesungguhnya, orang yang menjaga nafasnya dalam zikrullah, ia beribadah tanpa henti, bahkan di saat orang lain sibuk dengan kelalaian dunia. Bukankah ini jalan yang paling sunyi sekaligus paling agung? Tetapi, tidak semua orang mampu menyelami rahasia nafas. Kebanyakan hanya menganggapnya sebagai udara biasa, padahal di dalamnya ada aliran cahaya yang tidak tampak mata. Nafas yang disadari membawa ketenangan, sedangkan nafas yang lalai membawa kegelisahan. Nafas yang dijaga menjadi zikir, tetapi nafas yang terabaikan hanya menjadi bayangan kosong. Pertanyaannya, selama ini engkau bernafas dengan kesadaran, atau hanya sekadar menghirup udara tanpa makna? Ketahuilah, nafas adalah kunci yang Allah letakkan di dalam dirimu sejak engkau dilahirkan. Ia adalah gerbang untuk menyatukan ruh dan jasad, gerbang yang hanya bisa dibuka oleh orang yang berani masuk ke dalam keheningan dirinya sendiri. Dan di balik keheningan itu, ada bahasa gaib yang tidak berbentuk kata-kata, ada rahasia yang hanya terbuka bagi hati yang terjaga. Jika engkau mampu mendengarkan nafasmu sendiri dengan penuh kesadaran, maka engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini kau cari. Jalan pulang menuju asalmu, menuju Allah. Bab 2. Nafas dan cahaya ruh. Ruh adalah asal kehidupan, sedangkan jasad hanyalah wadah yang rapuh. Tanpa ruh, tubuh hanyalah tanah yang membeku, dan tanpa jasad, ruh tidak bisa merasakan pengalaman dunia. Lalu apa yang menjahit keduanya menjadi satu? Jawabannya adalah nafas. Nafas adalah benang halus yang menghubungkan ruh dengan jasad, membuat keduanya bergerak bersama dalam harmoni yang penuh rahasia. Setiap tarikan nafas adalah aliran energi yang mengikat, setiap hembusan adalah pelepasan yang menyeimbangkan. Dan di dalam keseimbangan itu,
manusia menemukan makna keberadaannya. Para arif menyebut nafas sebagai kendaraan cahaya. Ketika engkau menarik nafas dengan kesadaran, seakan ada aliran nur yang turun dari langit, memasuki dadamu, dan mengisi seluruh tubuhmu. Ketika engkau melepaskannya dengan pasrah, nur itu memancar keluar, menyapu segala kegelapan yang bersemayam dalam dirimu. Karena itulah, orang yang menjaga nafasnya tidak hanya merasakan ketenangan pikiran, tetapi juga merasakan pancaran cahaya yang membuat hatinya jernih dan lapang. Bukankah engkau pernah melihat seseorang yang wajahnya bercahaya tanpa engkau tahu sebabnya? Bisa jadi itu karena ia menjaga nafasnya dengan zikrullah. Tetapi cahaya itu tidak bisa diraih dengan sekadar teknik atau latihan jasmani. Nafas yang kosong dari ingatan kepada Allah hanyalah gerakan tubuh, sama seperti hewan yang bernafas tanpa kesadaran. Yang menjadikan nafas bernilai adalah kesadaran ruhani yang menempel padanya. Saat engkau menarik nafas dengan menyebut namanya, engkau sedang menyalakan pelita. Saat engkau melepaskannya dengan menyerahkan diri, engkau sedang memadamkan kegelapan. Maka nafasmu bukan lagi sekadar oksigen, melainkan doa yang terus hidup dalam diam. Namun inilah rahasia yang sering terabaikan. Cahaya nafas tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang lembut. Ia menenangkan jiwa yang resah, melembutkan kerasnya hati, dan menghapus kabut kegelisahan. Banyak orang mencari ketenangan keluar, padahal kunci ketenangan itu ada pada dirinya sendiri, yaitu pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Jika engkau mampu menjaga nafasmu dalam zikrullah, engkau tidak perlu berlari kemanapun, karena Allah sudah dekat dalam setiap detik keberadaanmu. Maka siapakah yang lebih beruntung daripada orang yang menyadari rahasia ini? Ia hidup bukan hanya dengan tubuhnya, melainkan dengan cahayanya. Ia berjalan di bumi dengan jasadnya, namun hatinya sudah menyentuh langit. Ia tidak lagi melihat nafas sebagai rutinitas tubuh, melainkan sebagai ayat Tuhan yang bergerak di dalam dirinya tanpa henti. Dan ketika ruh dan jasad benar-benar menyatu lewat nafas yang bercahaya, maka engkau akan menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan singkat, melainkan sebuah rahasia besar yang sedang menunggu untuk engkau buka. Bab 3. Rahasia tarikan dan hembusan. Setiap tarikan nafas adalah awal dan setiap hembusan adalah akhir. Tarikan menjadi simbol kelahiran, sedangkan hembusan menjadi simbol kematian. Begitu berulang tanpa henti, ribuan kali setiap jam, seakan-akan Allah sedang mengingatkan kita bahwa hidup dan mati bukanlah peristiwa yang jauh di ujung jalan, melainkan sesuatu yang sedang kita alami setiap detik. Engkau hidup ketika menarik nafas, engkau mati ketika melepaskannya, lalu dihidupkan kembali pada tarikan berikutnya. Jika direnungkan dengan hati yang jernih, bukankah ini menggetarkan bahwa engkau sedang berulang kali mati dan hidup dalam satu hari tanpa pernah engkau sadari? Para sufi sering berkata, jadikan nafasmu sebagai guru. Ketika engkau menarik nafas, hadirkan rasa menerima dengan tawakal. Ketika engkau menghembuskan nafas, hadirkan rasa menyerahkan dengan ikhlas. Dengan begitu, setiap tarikan adalah latihan menerima takdir, dan setiap hembusan adalah latihan melepaskan segala yang bukan milikmu. Barang siapa mampu menjaga siklus ini dengan kesadaran, maka ia akan terbiasa hidup dengan pasrah dan terbiasa mati dengan tenang. Sehingga ketika ajal sungguhan datang, ia tidak lagi gentar, karena ia sudah berlatih mati berkali-kali dalam setiap helaan nafasnya. Namun rahasia ini sering terkubur karena manusia hanya sibuk dengan dunia. Nafas menjadi terburu-buru, dangkal, dan tidak pernah disadari. Kita menganggapnya remeh, padahal nafas adalah kitab yang Allah bukakan di dalam tubuh kita. Setiap tarikan adalah ayat tentang kehidupan, setiap hembusan adalah ayat tentang kefanaan. Tetapi siapa yang membacanya? Siapa yang mampu duduk sejenak, memperhatikan keluar masuk nafasnya, lalu menemukan bahwa dirinya sedang membaca kitab rahasia Allah yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan udara? Ilmu nafas mengajarkan bahwa tidak ada satupun helaan yang benar-benar milik kita. Kita hanya menerima dan menyerahkan. Bahkan nafas bukanlah hasil jerih payah kita, melainkan pinjaman yang diberikan tanpa kita minta. Dengan kesadaran itu, sombong menjadi runtuh. Apa yang hendak dibanggakan
jika setiap detik pun engkau masih bergantung pada sesuatu yang bukan milikmu? Jika engkau tidak mampu menciptakan satu tarikan nafas, bagaimana mungkin engkau merasa memiliki kehidupan? Maka jagalah nafasmu dengan zikrullah. Tariklah dengan menyebut namanya, hembuskan dengan menyerahkan kepadanya. Dengan cara itu, ruh dan jasadmu bersatu dalam irama yang sama, hidup dan mati menjadi satu tarian yang indah. Dan engkau berjalan di bumi dengan tenang. Karena sesungguhnya, orang yang menyadari rahasia tarikan dan hembusan, ia telah menemukan jalan menuju hakikat, jalan pulang menuju Allah. Bab 4. Nafas dan kesadaran kalbu. Nafas yang dibiarkan tanpa kesadaran hanyalah gerakan otomatis, seperti roda mesin yang berputar tanpa arah. Tetapi ketika nafas dijaga dengan perhatian, ia berubah menjadi kunci yang membuka pintu kalbu. Kalbu adalah pusat ruhani, bukan sekadar hati yang memompa darah, melainkan cermin halus yang memantulkan cahaya ilahi. Nafas adalah kain yang membersihkan cermin itu, helaan demi helaan, hingga ia kembali berkilau. Dan siapa yang berani menengok ke dalam cermin kalbunya, ia akan melihat bukan wajah dunia, melainkan pantulan keabadian. Bayangkan engkau duduk dalam hening, memejamkan mata, lalu memperhatikan tarikan dan hembusanmu. Pada awalnya engkau hanya mendengar suara udara yang keluar masuk, tetapi lama-kelamaan ada bisikan yang lebih halus yang tidak terdengar oleh telinga, melainkan dirasakan oleh hati. Bisikan itu datang dari kalbumu sendiri, dari ruang sunyi yang selama ini tertutup debu kelalaian. Nafas yang jernih menyingkap debu itu, membawa engkau masuk ke ruang terdalam dari dirimu, tempat di mana dunia luar tidak bisa menjangkau. Para arif selalu berkata, kalbu adalah rumah Allah dan nafas adalah pintu masuknya. Ketika engkau menjaga nafasmu dengan zikrullah, seakan-akan engkau sedang mengetuk pintu itu perlahan. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kehadiran yang membuat dadamu lapang, matamu teduh, wajahmu bercahaya. Bukan karena engkau hebat, melainkan karena cermin kalbumu mulai memantulkan cahaya dari Yang Maha Cahaya. Namun, mencapai kesadaran ini bukan perkara mudah. Dunia selalu berisik, pikiran selalu berlari ke masa lalu atau masa depan. Nafas pun terjebak dalam kesibukan, menjadi dangkal, terputus-putus, penuh kegelisahan. Untuk kembali menyatukan nafas dengan kalbu, engkau harus berani berhenti sejenak, keluar dari hiruk-pikuk, masuk ke dalam sunyi, karena hanya dalam kesunyianlah engkau bisa mendengar suara nafasmu sendiri, dan dari suara nafas itu engkau akan mendengar panggilan dari Allah. Jika kalbu sudah tersentuh oleh kesadaran nafas, maka ruh dan jasad tidak lagi berselisih. Ruh menemukan ketenangan dalam jasad, jasad menemukan tujuan dalam ruh. Nafas menjadi jembatan yang membuat keduanya menyatu, berjalan bersama dalam satu irama yang sama, irama kepasrahan kepada Allah. Dan disitulah engkau akan merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan jasmani, melainkan perjalanan menuju cahaya yang sudah lama menunggumu di dalam dirimu sendiri. Bab 5. Nafas sebagai tali rahasia dengan langit. Nafas yang keluar dan masuk di tubuhmu bukan hanya interaksi jasmani dengan udara, tetapi sebuah ikatan halus dengan langit. Setiap tarikan adalah tali yang menghubungkanmu dengan sumber kehidupan, dan setiap hembusan adalah pelepasan beban yang menutup jalanmu menujunya. Namun sayangnya, banyak orang memutus tali itu dengan kelalaian, hingga ia hanya hidup di bumi tanpa pernah tersambung pada langit. Padahal sesungguhnya, manusia diciptakan untuk hidup dengan dua kaki berpijak di tanah, tetapi dengan hati yang menggantung di hadapan Allah. Bayangkan ketika engkau menarik nafas panjang dalam keheningan, seakan ada energi gaib yang turun, memasuki rongga dadamu, lalu mengalir ke seluruh tubuhmu. Nafas itu bukan hanya udara, tetapi aliran nur yang tidak terlihat, rahmat yang senantiasa turun tanpa henti. Lalu ketika engkau menghembuskannya dengan ikhlas, nur itu pun terpancar kembali, membawa serta kegelapan, beban, dan keresahan yang sebelumnya mengikat hatimu. Seakan-akan setiap hembusan adalah pembersihan, dan setiap tarikan adalah pengisian.
Inilah jalan rahasia penyatuan antara dirimu dan sumber cahaya di atas segala cahaya. Para ahli makrifat sering menggambarkan nafas sebagai doa tanpa kata. Doa yang mengalir setiap detik, bahkan ketika engkau lupa berdoa dengan lisanmu. Jika engkau menyadarinya, engkau tidak akan pernah merasa sendiri, karena setiap tarikan adalah bisikan dari Allah. Aku bersamamu, dan setiap hembusan adalah jawabanmu. Aku kembali kepadamu. Betapa indahnya sebuah percakapan yang tidak terdengar oleh telinga dunia, tetapi sangat jelas di telinga ruhani. Bukankah ini yang disebut dengan rahasia terdalam dari zikir nafas? Namun, untuk merasakan ikatan ini, engkau harus menanggalkan keangkuhan. Karena orang yang penuh kesombongan akan menarik nafasnya dengan kelalaian, seakan-akan ia bisa hidup tanpa bergantung kepada Sang Pemberi hidup. Tetapi orang yang tunduk akan menarik nafasnya dengan syukur dan menghembuskannya dengan pasrah. Perbedaan yang halus tetapi menghasilkan jalan hidup yang sangat berbeda. Satu membawa kegelisahan, satu lagi membawa ketenangan yang tak terguncang oleh dunia. Ketika engkau berhasil menjaga ikatan ini, maka ruh dan jasadmu akan berjalan seirama. Jasadmu bernafas di bumi, tetapi ruhmu bernafas bersama langit. Nafasmu menjadi tali yang tidak pernah putus, sebuah jalan yang terus menghubungkanmu dengan Allah, bahkan ketika engkau tidur, bahkan ketika engkau diam. Dan ketika ikatan itu terjaga, engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Hidupmu bukan lagi sekadar perjalanan biasa, melainkan perjalanan suci yang dituntun oleh cahaya. Bab 6, Nafas dan Keheningan Hati. Di balik setiap hembusan dan tarikan, tersembunyi rahasia yang hanya bisa disentuh oleh hati yang hening. Keheningan bukan sekadar diam dari suara luar, melainkan ketenangan dari semua gelisah yang merajalela dalam diri. Nafas menjadi pintu masuk ke ruang itu, ruang sunyi yang tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika engkau menutup mata dan memperhatikan setiap gerakan nafas, engkau memasuki wilayah yang jarang dijamah. Wilayah yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Bayangkan, jika setiap hembusan yang engkau lepaskan disertai kesadaran penuh, seluruh tubuhmu akan meresap energi yang tenang dan lembut, yang tidak bisa diukur dengan ilmu dunia. Setiap tarikan adalah cahaya, setiap hembusan adalah penyucian. Nafas yang sadar memurnikan kalbu, meluruhkan debu-debu keserakahan dan amarah, serta menyalakan lampu-lampu kecil dalam lorong-lorong gelap hati. Dan disinilah engkau mulai merasakan, kehidupan ini bukan hanya tentang dunia, melainkan tentang perjalanan batin menuju kesatuan dengan Sang Pencipta. Para sufi mengatakan bahwa keheningan hati dan nafas yang sadar adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Jika nafas tidak dijaga, keheningan hati pun sirna. Jika hati tidak tenang, nafas menjadi hampa. Tetapi ketika keduanya bersatu, engkau akan merasakan sensasi yang sulit diungkapkan dengan kata. Ada getaran lembut di dalam dada, seperti sungai yang mengalir perlahan, membawa serta ketenangan yang tidak terganggu oleh apapun. Inilah keadaan di mana ruh dan jasad mulai menari bersama dalam irama yang sama. Namun, keheningan hati bukan hadiah instan. Ia memerlukan keberanian untuk menatap diri sendiri, menyelami rasa takut, kesedihan, dan segala bayangan yang selama ini menempel di kalbu. Nafas yang disadari adalah alat untuk menembus bayangan itu. Setiap tarikan adalah keberanian untuk menerima. Setiap hembusan adalah ketulusan untuk melepaskan. Dan ketika engkau berani melakukan ini, engkau menemukan sesuatu yang selama ini dicari manusia dalam hidupnya. Kedamaian yang tidak tergantung keadaan, cahaya yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Akhirnya, ketika keheningan dan nafas menyatu, engkau merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tenang. Jasadmu berada di bumi, tetapi ruhmu menapak di langit. Nafas menjadi jembatan, keheningan menjadi jalan, dan hatimu menjadi rumah bagi cahaya yang tak pernah padam. Inilah titik di mana manusia mulai memahami. Menyatukan ruh dan jasad bukanlah proses fisik semata, melainkan perjalanan batin yang memerlukan kesadaran, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri dalam setiap helaan nafas. Bab 7, Nafas sebagai jalan menuju kesadaran ilahi. Setiap tarikan nafas yang penuh kesadaran adalah langkah kecil menuju kesadaran ilahi.
Tidak hanya sekadar menarik udara, tetapi menarik kehidupan itu sendiri dan menghubungkannya dengan rahasia yang tersembunyi di langit. Nafas yang dijaga adalah ayat yang bergerak, yang mengalirkan nur Allah ke seluruh tubuh dan kalbu. Setiap hembusan bukan sekadar pelepasan udara, melainkan pengembalian diri kepada Yang Maha Memberi, pengakuan akan kelemahan dan ketergantungan manusia pada Pencipta. Bayangkan, ketika engkau duduk hening dan hanya mendengarkan nafasmu, tiba-tiba engkau merasakan suatu kehadiran yang halus, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Nafas menjadi saluran yang menghubungkanmu dengan dimensi yang tak kasat mata. Ada aliran yang lembut, tapi nyata, yang seolah menembus dinding dunia, menyentuh nurani terdalammu. Setiap tarikan adalah sambutan dari Sang Pencipta, setiap hembusan adalah jawaban dari ruhmu yang pasrah. Dan di sana, engkau mulai memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar tubuh dan pikiran. Para arif menyebutnya sebagai pertemuan batin. Nafas adalah alat yang menuntunmu ke titik di mana jasad dan ruh bertemu, dan dalam pertemuan itu ada cahaya yang menyinari kalbu. Cahaya itu bukan simbol kosong, tetapi pengalaman nyata yang bisa dirasakan. Dada terasa lapang, hati tenang, dan seluruh tubuh seakan terselimuti rasa aman yang tak terganggu oleh dunia luar. Barang siapa merasakannya, ia tahu bahwa di balik setiap helaan nafas, Allah sedang membimbingnya pulang ke asalnya. Tetapi jalan ini penuh tantangan. Pikiran yang berlarian, kerisauan hati, dan hiruk-pikuk dunia sering membuat nafas kehilangan kesadaran. Nafas menjadi dangkal, kehilangan irama, dan tidak lagi membawa cahaya. Hanya dengan latihan, kesabaran, dan keberanian untuk menyelami kesunyian, seseorang bisa menembus hambatan ini. Setiap tarikan menjadi latihan menerima, setiap hembusan menjadi latihan menyerahkan, hingga akhirnya nafas itu sendiri menjadi guru yang membimbing menuju kesadaran ilahi. Ketika engkau berhasil menjaga nafas dalam kesadaran yang penuh, engkau mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Jasadmu hadir di bumi, namun rohmu menapak di langit. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Cahaya ilahi mengalir tanpa henti, dan engkau menyadari bahwa kehidupan bukan sekadar bertahan atau berjalan, tetapi sebuah perjalanan menuju pertemuan yang hakiki, pertemuan antara manusia dan Allah, yang terjadi dalam setiap helaan nafas yang sadar. Bab 8. Nafas dan Pencerahan Jiwa. Ada suatu rahasia yang tersembunyi di setiap tarikan dan hembusan nafas, yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang berani menatap ke dalam diri sendiri. Nafas yang disadari bukan sekadar udara, tetapi aliran cahaya yang menembus lorong-lorong terdalam jiwa. Setiap helaan menjadi alat penyucian, setiap tarikan menjadi sumber kehidupan yang menyalakan nur di kalbu. Barang siapa mampu memelihara kesadaran ini, ia akan merasakan jiwa yang perlahan-lahan terbangun dari tidur panjangnya. Menyadari hakikat hidup yang selama ini tersembunyi di balik ilusi dunia. Bayangkan, ketika engkau duduk dalam kesunyian, menutup mata, dan memperhatikan setiap gerakan nafas, ada sensasi yang halus namun nyata. Kehadiran yang lembut namun mengguncang hati. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan jasad dengan ruh, bumi dengan langit, manusia dengan Allah. Dalam setiap tarikan dan hembusan, engkau merasakan aliran cahaya yang membersihkan kekotoran batin, meredakan kegelisahan, dan menyalakan cahaya keinsafan. Inilah pencerahan yang tidak datang dari buku atau kata-kata, tetapi dari pengalaman langsung yang hanya bisa dirasakan melalui keheningan dan kesadaran nafas. Para wali berkata, nafas adalah kunci rahasia menuju nur ilahi. Orang yang menjaga nafasnya dengan penuh kesadaran, menemukan bahwa hidup tidak lagi sekadar rutinitas atau kesibukan, tetapi perjalanan suci yang menuntun pada kesadaran hakiki. Dengan setiap tarikan, engkau menerima cahaya. Dengan setiap hembusan, engkau menyerahkan gelap yang melekat. Nafas menjadi doa yang bergerak, zikir yang tak henti, dan pelita yang menyinari lorong-lorong jiwa yang gelap. Namun, pencerahan ini bukan hadiah yang diberikan begitu saja. Dunia selalu bising, pikiran berlarian, dan hati mudah terganggu.
Nafas bisa menjadi dangkal, kehilangan ritmenya, dan cahaya pun tertutup. Maka diperlukan kesabaran, latihan, dan keberanian untuk tetap hadir dalam setiap helaan. Setiap tarikan menjadi latihan untuk menerima, setiap hembusan menjadi latihan untuk melepaskan, hingga nafas itu sendiri menjadi guru, membimbing manusia menuju cahaya yang sejati. Ketika pencerahan mulai menyinari jiwa, engkau akan merasakan perbedaan yang halus namun nyata. Jasad tetap berjalan di bumi, tetapi ruh menapak di langit. Nafas menjadi tali yang menyatukan keduanya, cahaya ilahi mengalir tanpa henti, dan engkau menyadari bahwa hidup bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang menuntun pada penyatuan dengan sumber segala cahaya, Allah yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang maha dekat. Bab 9, Nafas dan Penyatuan Ruh dengan Jasad. Ada momen yang jarang disadari manusia. Ketika nafas dijaga dengan penuh kesadaran, ruh dan jasad mulai menari dalam irama yang sama. Tidak lagi terpisah, tidak lagi berlawanan, melainkan menyatu dalam satu tarikan dan hembusan yang penuh makna. Setiap helaan nafas menjadi pengikat, mengalirkan cahaya dari langit ke tubuh, dari tubuh ke kalbu, hingga tercipta simfoni hidup yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Bayangkan, ketika engkau menyadari setiap tarikan, engkau merasakan bahwa jasadmu hidup bukan hanya oleh daging dan darah, tetapi oleh energi yang tak tampak, oleh cahaya yang menembus setiap sel tubuh. Dan ketika engkau menghembuskan nafas dengan keikhlasan, engkau menyaksikan ruhmu menjangkau langit, menari bersama energi ilahi, dan merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Nafas menjadi jembatan antara dunia dan akhirat, antara yang terlihat dan yang gaib. Para arif sering berkata, penyatuan ini adalah rahasia tertinggi manusia. Tidak ada buku yang bisa mengajarkan, tidak ada guru yang bisa menurunkan secara penuh. Ia harus dialami. Setiap tarikan yang sadar adalah doa tanpa kata. Setiap hembusan yang ikhlas adalah zikir yang bergerak. Nafas menjadi guru, ruh menjadi murid, dan jasad menjadi wadah bagi cahaya yang turun dari Yang Maha Kuasa. Barang siapa berhasil, ia menemukan kehidupan yang sejati. Hidup yang tidak lagi terikat pada waktu atau ruang, tetapi mengalir bersama takdir yang suci. Namun, jalan ini tidak mudah. Dunia selalu mengganggu, pikiran selalu berlari, hati mudah gelisah. Nafas menjadi dangkal, cahaya tertutup, dan penyatuan pun terasa jauh. Hanya dengan ketekunan, latihan, dan keberanian untuk menyelami sunyi, seseorang dapat menembus hambatan itu. Setiap tarikan menjadi latihan menerima, setiap hembusan menjadi latihan menyerahkan, hingga akhirnya nafas itu sendiri menjadi pintu menuju penyatuan hakiki antara ruh dan jasad. Dan ketika penyatuan itu terjadi, engkau akan merasakan sesuatu yang melampaui kata-kata. Jasadmu berada di bumi, tetapi ruhmu menapak di langit. Nafas menjadi simfoni yang mengikat keduanya, cahaya ilahi mengalir tanpa henti, dan engkau memahami bahwa hidup bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan tarian suci yang menghubungkan dirimu dengan Allah. Sumber segala cahaya yang menunggu untuk engkau sambut dalam setiap helaan nafas yang sadar. Bab 10, Nafas sebagai Jalan Pulang. Akhirnya setelah engkau menempuh setiap tarikan dan hembusan dengan kesadaran, setelah engkau menyelami sunyi dan merasakan cahaya mengalir dalam kalbu, engkau tiba pada satu kebenaran. Nafas adalah jalan pulang. Jalan pulang yang tidak ditempuh dengan kaki, tetapi dengan setiap detik yang engkau hadirkan dalam kesadaran. Nafas bukan sekadar alat kehidupan, melainkan pintu yang menuntunmu kembali kepada Sang Pencipta. Tempat segala cahaya berasal dan kemana segala kegelapan berakhir. Bayangkan sejenak, engkau duduk dalam hening, memejamkan mata, dan memperhatikan aliran nafas yang terus mengalir. Setiap tarikan adalah sambutan ilahi. Setiap hembusan adalah penyerahan diri. Nafas menjadi saksi perjalananmu, pencatat rahasia batinmu, dan jembatan yang menghubungkan jasad dan ruh. Tidak ada yang tersisa selain kesadaran penuh bahwa segala yang engkau hirup dan lepaskan hanyalah titipan. Dan di dalam titipan itu tersembunyi cinta dan rahmat yang tak terbatas. Para wali selalu mengingatkan,
Siapa yang menjaga nafasnya, ia telah menemukan rumah sejati dalam dirinya. Rumah yang tidak dibangun dari dunia, tetapi dari cahaya yang mengalir melalui nafas yang sadar. Ketika jasad dan ruh bersatu dalam irama yang sama, engkau merasakan kehidupan bukan sebagai beban, tetapi sebagai tarian suci. Nafas menjadi pengikat yang menuntunmu keluar dari gelap keserakahan, melampaui hiruk-pikuk dunia, hingga engkau menyadari bahwa rumah sejati adalah di dalam dirimu sendiri, di mana Allah hadir dalam setiap helaan. Namun jalan pulang ini menuntut keberanian. Keheningan harus dijaga, pikiran harus diam, hati harus tulus. Engkau tidak bisa memaksa cahaya turun. Ia datang pada mereka yang sabar, mereka yang berani menatap diri sendiri tanpa menutup mata. Nafas menjadi teman yang setia, guru yang tak pernah lelah mengajarkan kesadaran, dan jembatan yang selalu menunggu untuk dilewati. Dengan setiap tarikan dan hembusan, engkau semakin dekat dengan rumah sejati itu. Rumah yang tak tergoyahkan, yang selalu penuh kedamaian, yang menunggu untuk engkau masuki dengan hati yang bersih. Dan pada akhirnya, ketika engkau mampu menyadari nafas sebagai jalan pulang, engkau menyadari sesuatu yang sangat sederhana, namun mendalam. Jasad tetap di bumi, tetapi ruh menapak di langit. Nafas menjadi pertemuan abadi antara manusia dan Allah, penyatuan yang tak terganggu oleh waktu atau ruang. Engkau berjalan di dunia dengan tubuh, tetapi hidup dengan cahaya. Inilah rahasia tertinggi dari ilmu nafas, bahwa setiap helaan yang sadar bukan sekadar hidup, tetapi menyatukanmu dengan asalmu, dengan yang maha hidup, dengan cahaya yang tak pernah padam. Sahabat pencari cahaya, kini setelah kita menelusuri rahasia nafas yang menyatukan ruh dan jasad, semoga setiap tarikan dan hembusan nafas kita menjadi pengingat akan kehadiran Allah dalam diri kita. Semoga cahaya kesadaran itu terus mengalir, membersihkan hati, dan menuntun kita menuju kedamaian yang hakiki. Mari kita tutup hari ini dengan doa singkat. Ya Allah, jadikanlah setiap helaan nafas kami sebagai zikir, setiap hembusan sebagai penyerahan diri. Bersihkan hati kami dari gelap, terangkan kalbu kami dengan nur-Mu, dan satukan ruh serta jasad kami dalam keberkahan-Mu. Amin. Jika sahabat merasakan ketenangan atau pencerahan dari video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan pengalamanmu, dan sebarkan cahaya ini kepada orang lain. Semoga Allah selalu menuntun langkah kita di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.